Nehemia 9 ayat 16-21. Tetapi mereka nenek moyang kami itu bertingkah angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, marah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Ayat 18. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih setiamu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka dalam perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ayat 20. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan kau memberikan air kepada mereka untuk melepas dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang harus kita baca adalah satu peristiwa Nehemia pada waktu itu setelah Nehemia selesai membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi saya pernah buat salah satu video tentang Nehemia. Bagaimana Nehemia adalah gelombang yang ketiga yang kembali dari perbudakan Babilonia. Dan Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Dan waktu itu Nehemia terbeban untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang masih menjadi reruntuhan. Setelah sebelumnya Zerubabel ke sana untuk mulai mendirikan bait suci, dan kemudian Esra sebagai ahli kitab sebagai gelombang yang kedua dan mengajarkan hukum-hukum Tuhan bagi umat Tuhan yang sudah kembali dari pembuangan. Dan gelombang yang ketiga dipimpin oleh Nehemia, dan kemudian Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Gitu ya. Dan setelah selesai tadi bagaimana kemudian Nehemia mengumpulkan seluruh umat Tuhan dan mereka berdoa dan membuat suatu pengakuan dosa di sana. Gitu ya. Dan salah satu bagian dalam doanya kepada Nehemia ungkapkan kepada Tuhan dari yang tadi bagaimana Nehemia mengakui bahwa nenek moyang mereka bersih tegang leher, nenek moyang mereka keras kepala dan kemudian mereka berkeras mau kembali ke Mesir. Tetapi Allah dengan penuh kasih karunia menjaga mereka, tiang awan dan tiang api tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan tatkala mereka membuat lembu tuangan dan berkata bahwa inilah Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, kasih setia Tuhan tetap tidak berubah dari mereka. Gitu ya. Dan itu adalah satu-satu peristiwa dalam firman Tuhan bagaimana pada waktu itu Nehemia mengembalikan umat Tuhan dalam satu kondisi bahwa mereka kembali untuk menyadari bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Gitu ya. Suatu bangsa yang kemudian dengan segala pemberontakan mereka tetapi Allah dengan penuh kasih tetap menjaga mereka dan akhirnya memimpin mereka kembali pulang setelah 70 tahun mereka ada dalam pembuangan Babilonia. Gitu. Pada video ini saya akan membahas mengenai tegar tengkuk. Mungkin sesuatu hal yang sudah sangat sering kita dengar dan mungkin menjadi sesuatu hal yang sangat biasa, gitu ya. Dalam cerita Nehemia tadi digambarkan sebagai kata bersih tegang leher, gitu ya. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata stiff neck atau leher kaku, gitu ya. Dan itu digambarkan bahwa seperti itulah gambaran umat Tuhan, nenek moyang mereka bersih tegang leher, mereka tidak mau tunduk kepada pimpinan Tuhan, tetapi Tuhan dengan penuh kasih setia tetap memimpin mereka. Gitu ya. Dan pada video ini kita akan melihat apa saja sih yang menjadi dasar, yang menjadi alasan, yang menjadi penyebab kenapa bangsa Israel menjadi satu bangsa yang tegar tengkuk. Gitu ya. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, buat Anda dan saya. Mungkin kita berpikir bahwa tegar tengkuk menjadi sesuatu hal yang sangat buruk, yang menjadi masalah utama dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, ada bibit-bibit kekeras kepalaan, bibit-bibit tegar tengkuk yang tanpa sadar kita juga mengalaminya. Gitu ya. Kalau kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan sebelumnya, dalam Ulangan 9 ayat 13 dikatakan, lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Gitu ya. Jadi jelas dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mereka bangsa yang tegar tengkuk. Atau tadi dalam Nehemia dikatakan mereka bersih tegang leher. Gitu ya. Dalam Yeremia 17 ayat 23, Yeremia juga bernubuat tentang bagaimana umat Tuhan akan dibuang ke Babilonia dan salah satu penyebabnya adalah mereka bangsa yang tegar tengkuk. Gitu ya. Yeremia 17 ayat 23 dikatakan, namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, melainkan mereka berkeras kepala, sehingga mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Gitu ya.
Jadi di sini menjadi satu gambaran bahwa tegak tengkuk itu menjadi satu gambaran satu bangsa yang bandel, yang keras kepala, satu bangsa yang benar-benar tidak bisa diajar, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan umat Tuhan, memang kita banyak melihat bahwa mereka memang bangsa yang tegar tengkuk. Paling tidak saya mencatat di sini ada 3 hal yang mereka realisasikan, sikap mereka ketegar tengkukan mereka realisasikan dalam 3 hal. Pertama, mereka berkeras ingin kembali ke Mesir, gitu ya. Dan yang kedua, mereka selalu bersungut-sungut atau mengeluh tentang segala sesuatu yang mereka hadapi. Dan terakhir adalah mereka membuat patung tuangan, lembu tuangan, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Dan Allah secara khusus sudah berkata pada mereka, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku, tetapi mereka tetap beribadah kepada Allah bangsa-bangsa lain. Gitu ya. Itu bentuk realisasi dari tegar tengkuk atau kekeras kepalaan yang dialami oleh umat Tuhan. Dan tadi saya sudah bilang bahwa video ini kita akan belajar bahwa tegar tengkuk satu kata yang mungkin secara kita hanya dengar dalam Alkitab, tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak banyak ada orang yang keras kepala, tidak banyak ada banyak orang yang bandel atau yang keras kepala, dan itu menjadi sesuatu yang mungkin ada dalam kehidupan kita dan saya, gitu ya. Dan kita akan melihat apa sih penyebabnya, apa latar belakangnya, sehingga kita bisa lebih berhati-hati, jangan sampai ini menjadi bibit yang pada akhirnya membawa pada satu bentuk di mana kita menjadi tegar tengkuk seperti halnya bangsa Israel tadi, gitu ya. Yang pertama tentunya kita harus melihat bahwa tegar tengkuk atau keras kepala atau stubborn atau bandel gitu ya, itu bukan sesuatu hal yang selalu kita asosiasikan bahwa ini sesuatu yang genetik gitu ya. Ini yang pertama saya ingin sama-sama kita pahami bareng-bareng gitu loh. Jadi kita tidak boleh berpikir oh apa sih namanya ya karena dari sononya dia memang apa sih genetiknya seorang yang bandel, seorang yang keras kepala gitu ya. Jadi dalam hal ini saya akan coret bagian yang ini bahwa tegar tengkuk, keras kepala, bandel, dan segala macam ini adalah bukan sesuatu yang semata-mata genetik, tetapi ada sesuatu pada sifat manusia, gitu ya. Dan hal yang pertama yang menjadi dasar atau penyebab seorang tegar tengkuk adalah mereka merasa bahwa dia seorang pribadi yang benar, satu pribadi yang merasa paling benar, gitu ya. Dan kalau kita lihat pada kehidupan umat Tuhan, itu mereka realisasikan dengan cara mereka membuat lembu tuangan dan mereka berkata bahwa inilah Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Gitu ya. Mereka merasa bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Mereka merasa bahwa mereka sudah menemukan kebenaran dan mereka memaksakan itu sebagai satu bentuk kebenaran. Gitu. Ketegar tengkukan itu diawali dengan satu sikap seseorang merasa diri paling benar. Gitu ya. Kalau kita kembali pada Nehemia yang tadi, di ayat 18 di sana ditekankan dalam Nehemia, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Gitu ya. Pada saat mereka membuat lembu tuangan, mereka merasa bahwa lembu tuangan ini adalah Allah mereka. Mereka merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar, mereka menyembah Allah yang benar, dan mereka merasa bahwa mereka benar dengan tindakannya. Gitu ya. Di ayat di bawahnya, di Nehemia 9 tadi, ayat 26 dikatakan, tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukum-hukummu dan membunuh nabi-nabimu. Tindakan yang berikutnya yang membuat mereka merasa benar adalah setiap kali ada nabi Tuhan yang diutus untuk memperingatkan umat Tuhan, mereka apabila peringatan itu menjadi satu peringatan yang menegur, yang keras, yang menunjukkan kesalahan mereka tidak mau terima itu, bahkan nabi-nabi Tuhan akhirnya dibunuh. Gitu ya. Dan itu menunjukkan satu sikap bahwa saya benar, saya tidak perlu dikoreksi, tidak ada yang salah dengan kehidupan saya. Gitu ya. Dan dari sanalah akhirnya muncul satu pribadi, yaitu bangsa yang tegar tengkuk tadi. Gitu ya. Mereka membunuh nabi-nabimu dan memperingatkan mereka dengan maksud supaya mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Jadi apa sih namanya orang Israel menjadi satu pribadi bangsa yang tegar tengkuk tadi, itu berawal dari sikap mereka yang selalu merasa bahwa mereka benar. Gitu ya. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan, hanya mereka merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang benar menurut pemandangan saya sendiri. Mereka membuat patung tuangan dan mereka berkata, inilah Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir, padahal dengan jelas dan nyata Allah sudah menyatakan pribadinya dengan segerbol tanda ajaib yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Tetapi mereka tetap merasa bahwa lembu tuangan itulah yang memimpin mereka. Gitu ya. Pada saat ada nabi-nabi Tuhan yang diutus menegur mereka, memperingatkan umat Tuhan, mereka merasa bahwa dirinya tidak ada sesuatu yang salah. Gitu ya. Dan akibatnya mereka malah membunuh nabi-nabi Tuhan. Gitu ya. Ini pun pernah diungkapkan oleh Yesus pada saat Yesus mengungkapkan keluh kesah tentang Yerusalem. Gitu ya, dalam Matius 23 ayat 37 dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi
dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Orang yang diutus kepadamu untuk memperingatkan bahwa bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, tetapi mereka tidak mau. Mereka merasa bahwa mereka sudah benar, dan akibatnya mereka membunuh nabi-nabi yang diutus. Lanjutannya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Gitu ya. Ketegartengkukan mulai berawal dari satu sikap merasa paling benar. Gitu ya. Dan saya udah bilang tadi, mungkin kata tegar tengkuk menjadi sesuatu yang kita pikir itu bahasa dalam Alkitab. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali banyak di antara kita yang keras kepala, banyak di antara kita yang bandel, banyak di antara kita yang merasa bahwa saya tuh sudah benar. Gitu. Sehingga dia menolak untuk dikoreksi, sehingga dia menolak untuk ditegur. Dan itu adalah awal munculnya suatu bentuk ketegartengkukan. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam Roma 10 ayat 3, di sana Paulus sudah menggambarkan bahwa mereka yang menolak Allah itu sebenarnya mereka mencoba mendirikan kebenarannya sendiri. Gitu ya. Roma 10 ayat yang ketiga dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada Allah. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang menjadi teguran buat Anda dan saya, gitu ya. Mari kita masing-masing membuka diri untuk dikoreksi, mari kita masing-masing menguji diri kita masing-masing, gitu ya. Kita tidak boleh terlalu merasa bahwa saya satu pribadi yang paling benar, saya satu pribadi yang sudah melakukan sesuatu dengan benar. Tetapi mari koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Gitu ya. Hal yang menyolok pada bangsa Israel adalah mereka merasa bahwa mereka benar. Dengan apa yang mereka lakukan, mereka merasa bahwa mereka benar. Bahkan pada saat Nabi Tuhan datang untuk menegur, mereka tidak menerima itu semua. Dan itu Tuhan gambarkan sebagai satu bangsa yang tegar tengkuk. Jelas, saudaraku? Itu hal yang pertama yang kita lihat dalam firman Tuhan, bahwa tegar tengkuk ini berawal dari satu sikap bahwa menjadi satu pribadi yang merasa paling benar. Gitu ya. Dalam Roma 3 ayat 9-10 dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Karena semua manusia ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Gitu ya. Anda dan saya bukan orang-orang benar, tapi Anda dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan karena darah Yesus. Gitu ya. Karena Yesus datang menebus Anda dan saya, maka kita menjadi orang-orang yang benar. Gitu ya. Dan tidak ada seorang pun yang benar kecuali Anda dan saya yang dibenarkan karena darah Yesus. Dan jangan menjadi pribadi yang merasa paling benar, saudaraku. Jangan menjadi pribadi yang merasa bahwa semua yang saya lakukan sudah benar, tapi mari koreksi diri. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang terjadi pada bangsa Israel, dan itulah sebabnya Allah menegur mereka dan berkata bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Gitu ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau kita lihat tadi dalam kejadian dalam firman Tuhan, bagaimana mereka selalu bersungut-sungut untuk merasa untuk ingin kembali ke Mesir. Gitu ya, sehingga Allah menegur mereka bahwa mereka bangsa yang tegar tengkuk. Mereka merasa bahwa mereka tahu apa yang terbaik buat diri mereka. Dan mereka berkata bahwa lebih baik kami di Mesir. Gitu ya. Dan mereka selalu mengeluh dengan segala sesuatu yang mereka terima. Mereka muak dengan mana yang selama ini mereka makan. Karena mereka merasa bahwa saya tahu apa yang lebih baik yang bisa saya peroleh. Dan hal yang kedua, kalau kita bicara soal ketegartengkukan, maka yang kedua adalah bicara soal pribadi-pribadi yang merasa sok tahu atau berlagak tahu. Gitu ya. Dalam Keluaran 14 ayat 11-12 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Gitu ya. Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Orang Israel menganggap bahwa tindakan yang Musa lakukan itu tindakan yang tidak benar. Mereka tahu apa yang terbaik buat mereka, seakan-akan mereka tahu. Dan mereka berkata, emang di Mesir tidak ada kuburan sehingga kau membawa kami keluar? Dan lanjutannya, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir ini daripada mati di padang gurun. Mereka merasa bahwa kalau keluar dengan padang gurun bersama Musa, pasti akan mati, dan lebih baik kami tetap di Mesir. Ada satu keadaan di mana bahwa mereka tahu yang terbaik buat dirinya sendiri. Sikap tegar tengkuk itu ditandai hal yang kedua. Selain seorang pribadi merasa benar, hal yang kedua adalah seorang pribadi menjadi sok tahu.
gitu ya. Dia merasa menjadi satu pribadi yang tahu apa yang dia butuhkan, menjadi satu pribadi yang merasa bahwa dia tahu apa yang terbaik buat dirinya. Dan itulah yang terjadi pada orang Israel. Gitu ya. Pada saat Allah membebaskan mereka dan Musa membawa mereka, mereka selalu berkeluh kesah. Dan mereka selalu ingin kembali ke Mesir dan mereka selalu menganggap situasi di Mesir lebih baik daripada mereka di padang gurun. Mereka tidak mengerti bahwa ada hal yang jauh lebih indah yang Tuhan sediakan dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Tetapi mereka selalu merasa bahwa mereka tahu apa yang terbaik buat diri mereka sendiri. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang menjadi tanda di manusia pada akhir zaman. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang keempat dikatakan, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Gitu ya. Dan ini hal kedua yang perlu Anda dan saya perhatikan, gitu ya. Gitu ya. Yang pertama, jangan kita menjadi satu pribadi yang merasa paling benar atau merasa kita sudah melakukan yang benar. Tapi mari tetap mengoreksi diri dan mari bertanya pada Tuhan, apakah semua yang saya lakukan ini sudah benar? Gitu ya. Mari perhadapkan diri pada Tuhan dan ujilah ke dirimu sendiri apakah kita benar di hadapan Tuhan. Dan kita semua bukan orang-orang benar, tetapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena Kristus sudah mati menebus Anda dan saya. Dan yang kedua, ketegartengkukan itu dimulai juga dalam satu bentuk di mana seseorang merasa sok tahu dengan sesuatu yang terbaik buat dirinya. Dia merasa bahwa dia tahu tentang sesuatu hal. Sehingga tidak perlu dia ditegur, tidak perlu dia diajar, tidak perlu dia dinasehati. Dia merasa bahwa saya sudah tahu. Dan itulah yang terjadi dengan orang Israel. Mereka merasa bahwa tindakan Musa membawa mereka keluar dari Mesir itu tindakan yang bodoh. Karena buat mereka yang lebih baik mereka berada di Mesir. Lebih baik mereka bekerja di Mesir. Gitu ya. Dan mereka membayangkan bahwa segala sesuatu di Mesir jauh lebih baik. Mereka tidak tahu bahwa Allah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dari itu semua. Gitu ya. Sikap kedua tentang satu pribadi yang tengah tekuk itu adalah satu pribadi yang sok tahu. Dan Timotius, Paulus sudah menjelaskan pada Timotius, di akhir zaman akan ada orang yang berlagak tahu. Tetapi sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Ketahuilah bahwa Anda dan saya, seberapa banyak yang kita tahu, seberapa besar pengetahuan kita, seberapa banyak gelar-gelar yang kita peroleh, pengetahuan kita tidak lengkap, kata firman Tuhan. Dan itu sebabnya kita semua tetap harus belajar, itu tetapnya kita semua harus tetap mengadakan Roh Kudus yang akan mengajarkan kita semua. Gitu ya. Beberapa lama ini saya nonton di YouTube tentang ada satu perdebatan yang menurut saya cukup konyol tentang orang-orang yang memperdebatkan tentang apakah Yudas Iskariot masuk surga. Gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara Anda yang sempat nonton juga video itu. Jadi banyak sekali memperdebatkan tentang hal itu. Buat saya ini menjadi sesuatu hal yang konyol. Kenapa orang harus memperdebatkan itu semua? Gitu ya. Pertama, itu menjadi satu pribadi bahwa itu adalah wewenang Tuhan sepenuhnya. Dan kita tahu dalam firman Tuhan bahwa Yudas Iskariot berkhianat pada Kristus dan kemudian dia mati dengan bunuh diri. Gitu ya. Tetapi yang menjadi sesuatu hal yang kita harus mengerti sama-sama bahwa itu sepenuhnya wewenang Tuhan menentukan seseorang masuk surga atau tidak. Itu kenapa itu menjadi harus diperdebatkan dan kemudian orang beradu argumentasi dan merasa diri paling benar dan paling tahu siapa yang boleh masuk surga atau tidak. Gitu ya. Itu sekedar contoh saudaraku yang saya temui berapa lama ini bahwa banyak orang yang mulai merasa bahwa saya punya pengetahuan yang sempurna. Saya punya pengetahuan yang lengkap tentang firman Tuhan dan dia menjadi satu pribadi yang sok tahu. Gitu. Bahkan ada tidak jarang kita menemui ada orang-orang yang mengkritik satu pekerjaan Roh Kudus tentang kesembuhan lah, tentang bahasa roh dan kemudian mencoba membuka itu semua dan berkata bahwa itu tidak sesuai dengan Alkitabiah dan merasa bahwa dia sudah sangat mengetahui segala sesuatu. Gitu ya. Padahal dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang dilahirkan dari roh, kamu angin bergerak kemana ia mau. Kamu hanya mendengar bunyinya tetapi kita tidak pernah tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah orang yang lahir dari roh. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana pekerjaan Allah kita tidak dapat selami. Gitu ya. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Gitu ya. Dan itu yang membuat kita, Anda dan saya tetap harus belajar, saudaraku. Dan ketegartengkukan menjadi satu gambaran di mana orang merasa bahwa dia sok tahu. Gitu ya. Ini hal yang kedua yang kita perlu perhatikan sama-sama. Hal yang ketiga kalau kita bicara soal tegar tengkuk, ini terjadi karena satu pribadi yang terlalu percaya diri. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ulangan 9 ayat yang ke-6, dikatakan, "Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya
engkau bangsa yang tegar tengkuk. Di sana Musa mengingatkan umat Tuhan sebelum saat-saat terakhir. Saya pernah jelaskan bahwa kitab Ulangan menjadi sesuatu bagaimana Musa mengoverview seluruh penjelasannya di Bukit Nebo sebelum akhirnya Musa berpisah dengan umat Tuhan. Dan pada waktu itu Musa memberikan pesan-pesan terakhir dan Musa mengulang semua peristiwa itu dan menjelaskan semuanya bagi umat Tuhan dari kacamata Musa. Gitu ya. Dan salah satu bagian di sana Musa menjelaskan bahwa ingat semuanya bukan karena jasa-jasamu, karena kamu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk cenderung merasa apa yang dia capai, apa yang dia peroleh itu karena kemampuan dia, karena jasa-jasanya. Gitu ya. Dan di sini Musa peringatkan bahwa jangan kamu berpikir itu semua bukan karena jasa-jasamu, semuanya karena Tuhan yang berikan. Gitu ya. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hal yang ketiga yang menjadi bibit-bibit suatu tegar tengkuk adalah seseorang merasa terlalu percaya diri. Seseorang merasa bahwa dia mampu melakukan semuanya. Seorang merasa bahwa saya sudah cukup pengalaman melakukan itu semua. Seseorang merasa bahwa kalau saya mencapai sesuatu, itu semata-mata karena usaha saya dan kemampuan saya dan saya layak memperoleh itu semua. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bahwa dari sanalah akhirnya muncul suatu bentuk ketegar tengkukan di mana Allah susah mengajar orang yang bersangkutan. Gitu ya. Dalam Hosea 10 ayat 13 dikatakan, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Semua itu tidak ada sesuatu hal yang baik. Kenapa? Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu dan pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Anda dan saya kita harus percaya diri, tetapi kita tidak boleh terlalu percaya diri. Gitu ya. Kita harus menyadari bahwa Anda dan saya kita punya keterbatasan. Kita punya sesuatu yang tidak mampu kita lakukan sendiri. Kita seberapa besar pun pengalaman kita, seberapa kaya pun apa yang kita miliki, seberapa cerdas pun pikiran kita harus menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Gitu ya. Dan itu membuat kita tidak boleh percaya diri dan kita harus tetap bergantung pada Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Gitu ya. Jangan mengandalkan kereta-kereta yang banyak, jangan mengandalkan sesuatu yang kita miliki dan seakan-akan bahwa dengan apa yang kita miliki kita bisa mencapai itu semua. Sadari bahwa segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang ada pada kita itu karena anugerah yang datang daripada Tuhan. Dan ini menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah bangsa Israel yang tegar tengkuk. Allah sudah memperingatkan, jangan kamu merasa itu bukan karena jasa-jasamu, maka kamu memperoleh negeri ini, tetapi karena Tuhan Allah yang mengaruniakan semuanya. Gitu ya. Di dalam Mazmur 49 ayat 13-14 dikatakan, inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Di sana Mazmur Daud mengatakan bahwa jalan orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri itu seperti ini. Dikatakan seperti itu. Ajal orang-orang yang gemar dengan perkataannya sendiri. Salah. Lanjutannya, seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Orang-orang yang mengandalkan pada kemampuannya sendiri hanya menjadi gambaran bahwa orang-orang itu akhirnya dibawa pada kehancuran, dibawa pada kematian, menjadi sesuatu di mana di sana tidak ada kehidupan lagi. Jelas, Bu? Dan ini tiga hal yang saya ingin sama-sama perhatikan berkenaan dengan tegar tengkuk, gitu ya. Mungkin kita jarang menemui kata-kata itu dalam kehidupan sehari-hari karena kita biasa mendengar kata itu hanya dalam bahasa Alkitab. Tegar tengkuk, bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Gitu ya. Tetapi tanpa kita sadari seringkali bibit-bibit ketegar tengkukan itu pun ada pada Anda dan saya. Gitu ya. Kita lebih familiar dengan kata keras kepala atau bandel yang sebenarnya intinya kurang lebih sama seperti orang yang tegar tengkuk. Dan itu terjadi semata-mata bukan karena kita menganggap karena itu faktor genetik atau keturunan, gitu ya. Tetapi itu menjadi sesuatu pada saat orang merasa dirinya paling benar dan itu membawa pada satu bentuk kekeras kepalaan, ketegar tengkukan. Pada saat orang merasa bahwa dirinya tahu segala sesuatu, dia merasa sok tahu dan itu mengarah pada sesuatu di mana Allah tidak bisa mengajar dia. Dan yang ketiga adalah menjadi satu pribadi yang merasa bahwa dia mampu melakukannya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri dan terlalu percaya diri. Dan ini tiga hal yang Anda dan saya harus berawas-awas, saudaraku. Gitu ya. Seringkali tanpa kita sadar dengan segala pengalaman yang kita miliki, kita merasa bahwa kita paling benar.
gitu ya. Dengan segala sesuatu yang kita punya dan pengalaman yang ada dalam kehidupan kita, kita merasa kita cukup tahu dengan asam garam kehidupan dan kita merasa sok-sok tahu dengan banyak hal. Gitu ya. Dan akhirnya tanpa kita sadar kita terlalu percaya diri dan akhirnya kita mengandalkan pada kekuatan diri kita sendiri. Dan itu semua mengarah pada satu bentuk tegar tengkuk tadi. Jelas saudaraku? Ini menjadi tiga hal yang saya ingin sama-sama kita perhatikan. Dan satu hal yang menarik bahwa Allah memberikan solusi. Gitu ya. Dalam firman Tuhan, kalau Allah bicara soal teguran terhadap umat Tuhan, satu bangsa yang tegar tengkuk, dan digambarkan tadi mereka selalu merasa benar, mereka tahu, mereka selalu merasa sok tahu, dan mereka terlalu percaya diri. Maka Allah memberikan solusi dengan cara ya sesuatu yang disebut dengan istilah kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah obat yang mujarab untuk suatu ketegar tengkukan. Gitu ya. Dan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Lemah lembut beda dengan lemah gemulai, saudaraku ya. Lemah lembut adalah seorang yang hatinya mudah diajar. Seorang yang dengan mudah mengkoreksi dirinya dan melihat apakah ada sesuatu yang tidak benar. Gitu ya. Dia tidak merasa selalu benar, dia tidak sok tahu, dan dia tidak terlalu percaya pada dirinya sendiri. Dalam arti kata dia belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Gitu ya. Dan kelemah lembutan menjadi solusi bagaimana kita tidak lagi tekuk, bandel atau keras kepala, saudaraku. Gitu ya. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, Yesus katakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Gitu ya. Berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi satu pribadi yang lemah lembut, punya hati yang mau diajar, tidak menjadi satu pribadi yang tegar tengkuk, stiff neck, lehernya kaku, tidak bisa diajar, tidak bisa dibelokkan, tidak bisa ditegur. Mereka menjadi seperti itu kenapa? Karena mereka merasa benar. Mereka menjadi tegar tengkuk karena apa? Karena mereka sok tahu. Dan mereka menjadi seperti itu karena mereka terlalu percaya diri dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi biarkan kelemah lembutan dalam hati Anda dan saya, sehingga Allah dengan mudah mengajar kita dan Yesus sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Gitu ya. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jelas aku? Dalam 2 Tawarikh 30 ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Itu pesan Tuhan yang disampaikan dalam kitab Tawarikh. Jangan kita tegar tengkuk seperti nenek moyang kita, orang-orang Israel secara jasmani. Lanjutannya, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Gitu ya, minta supaya Tuhan melembutkan hati kita dan ada kelemah lembutan dalam hati kita. Dan datang kepada Tuhan dan minta supaya tidak ada ketegar tengkukan dalam kehidupan Anda dan saya. Gitu ya, dalam Ulangan 10 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Dan janganlah kamu tegar tengkuk. Gitu ya, saya pernah membuat salah satu video tentang sunat hati. Dan di sana firman Tuhan katakan sunat hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Jelas aku? Ini video yang sederhana yang saya ingin gambarkan mengenai tegar tengkuk yang banyak terjadi pada umat Tuhan Israel. Dan itu membuat Allah sangat pusing menghadapi mereka. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan Allah hendak memusnahkan mereka. Gitu. Tetapi kemudian kemudian Musa datang dan membela umat Tuhan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan tidak jadi memusnahkan mereka. Ketegar tengkukan membuat sesuatu di mana Allah sangat marah. Gitu ya. Sementara Allah mau memimpin mereka memberikan yang terbaik bagi umat Tuhan, tetapi mereka merasa benar. Padahal Allah sudah wanti-wanti berkata pada mereka, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Gitu ya. Mereka tidak bisa ditegur oleh para nabi, mereka membunuh nabi-nabi yang datang pada mereka. Gitu ya. Mereka menjadi satu pribadi yang seakan-akan sok tahu apa yang terbaik bagi mereka, padahal Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Gitu ya. Mereka menjadi satu pribadi yang terlalu percaya diri dan mengandalkan kemampuannya sendiri, dan Tuhan sudah ingatkan semuanya bukan karena jasa-jasanya. Jelas aku? Ini 3 hal yang menjadi pembelajaran buat Anda dan saya sama-sama tentang hal tegar tengkuk. Mungkin Anda dan saya kita tidak pernah mendengar kata-kata tegar tengkuk yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Tetapi tanpa sadar seringkali kita merasa sok benar. Seringkali kita merasa paling benar, merasa sok tahu. Seringkali kita juga merasa terlalu percaya diri. Gitu ya. Dan biar minta pada Tuhan supaya Tuhan memberikan pada kita kelemah lembutan dan sunatlah hati kita masing-masing supaya kita tidak lagi tegar tengkuk. Jelas cukup? Sebagai ayat yang terakhir dalam Amsal 29 ayat yang pertama dikatakan, siapa bersih tegang leher atau tegar tengkuk tadi, walaupun telah mendapat teguran,
akan sekonyong-konyong direbukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi menjadi satu pelajaran buat kita, jangan sampai karena kita tegar teguk akhirnya semuanya menjadi sesuatu hal yang hancur berantakan dan semuanya menjadi sia-sia. Gitu ya. Mari datang pada Tuhan dan minta supaya Tuhan berikan hati yang lemah lembut untuk supaya Anda dan saya mau diajar dan mau tetap belajar. Dan ingat selalu bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Dan ingat selalu bahwa kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Bukan kebenaran diri kita sendiri, tetapi kebenaran ada dalam firman Tuhan. Jelas aku, mudah-mudahan video ini menginspirasi kita semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.